Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah kita bertanya, bagaimana seorang sahabat Nabi bisa menjadi salah satu orang terkaya di zamannya? Dari mana sebenarnya Utsman bin Affan memperoleh kekayaan yang begitu melimpah? Dan mengapa, meskipun memiliki harta yang sangat besar, beliau justru dikenal sebagai sosok yang paling dermawan? Di video kali ini, kita akan mengupas kisah luar biasa tentang sumber kekayaan Utsman bin Affan, rahasia kesuksesan bisnisnya, serta bagaimana beliau menggunakan seluruh hartanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lahir dari keluarga terpandang suku Quraisy, tepatnya dari Bani Umayyah. Sejak muda, beliau telah dikenal sebagai pribadi yang jujur, lembut, dan memiliki kecerdasan dalam berdagang. Setelah ayahnya wafat, beliau meneruskan usaha keluarga dan mengembangkannya hingga menjadi salah satu pedagang paling sukses di Mekah. Berbeda dengan banyak pedagang lainnya, Utsman tidak hanya mengandalkan keberuntungan. Beliau membangun usahanya dengan kerja keras, kejujuran, dan kemampuan membaca peluang pasar. Barang dagangannya meliputi kain, makanan, rempah-rempah, serta berbagai kebutuhan masyarakat. Kafilah dagangnya melakukan perjalanan ke Syam, Yaman, dan berbagai wilayah di Jazirah Arab. Melalui perdagangan inilah, kekayaannya terus berkembang dari tahun ke tahun. Namun, yang membuat Utsman berbeda bukan hanya karena kekayaannya, tetapi beliau memahami bahwa harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap keuntungan yang diperoleh tidak dihabiskan untuk kemewahan. Sebaliknya, beliau terus mengembangkan modal usahanya, memperluas jaringan perdagangan, dan berinvestasi pada kebun kurma serta lahan pertanian yang produktif. Dengan demikian, sumber penghasilannya semakin beragam dan terus bertambah. Meski demikian, kehidupan pribadi beliau tetap sederhana. Subhanallah, tidak ada kesombongan, tidak ada kemewahan yang berlebihan. Justru hampir setiap kali umat Islam menghadapi kesulitan, nama Utsman bin Affan selalu berada di barisan terdepan sebagai penyumbang terbesar. Salah satu kisah paling terkenal adalah ketika Madinah mengalami krisis air bersih. Saat itu terdapat sebuah sumur bernama Sumur Rumah yang dimiliki seorang pedagang Yahudi. Air dari sumur tersebut dijual dengan harga yang cukup mahal sehingga memberatkan masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda bahwa siapa saja yang membeli sumur itu dan menghibahkannya untuk kaum muslimin akan memperoleh balasan surga. Tanpa ragu, Utsman bin Affan membeli sumur tersebut dengan hartanya sendiri, lalu mewakafkannya agar seluruh masyarakat dapat mengambil air secara gratis. Hingga kini, Sumur Rumah masih dikenal sebagai salah satu wakaf paling bersejarah dalam Islam. Pengorbanannya tidak berhenti sampai di situ. Ketika Perang Tabuk akan berlangsung, pasukan Islam kekurangan kendaraan, perlengkapan, dan logistik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk bersedekah demi membiayai pasukan. Di saat banyak orang hanya mampu memberikan sedikit, Utsman bin Affan datang membawa sumbangan yang luar biasa. Beliau menyumbangkan sekitar 1.000 ekor unta lengkap dengan perlengkapannya, puluhan hingga ratusan kuda menurut berbagai riwayat, serta sejumlah besar emas untuk kebutuhan pasukan. Sumbangan ini menjadi salah satu kontribusi terbesar dalam Islam. Sahabat beriman, melihat pengorbanan itu, Rasulullah memuji Utsman dengan sabda yang sangat terkenal. Tidak akan membahayakan Utsman apapun yang ia lakukan setelah hari ini. Pujian ini menunjukkan betapa besar keikhlasan dan pengorbanan beliau di sisi Allah. Yang menarik, meskipun menjadi salah satu manusia terkaya pada zamannya, Utsman bin Affan tidak memperoleh kekayaan dari jabatannya sebagai khalifah. Sebaliknya, beliau telah menjadi saudagar sukses jauh sebelum memimpin kaum muslimin. Bahkan ketika menjadi khalifah, beliau dikenal sangat berhati-hati dalam menggunakan harta negara dan sering mengeluarkan harta pribadinya untuk kepentingan umat. Dari kisah Utsman bin Affan, kita belajar bahwa Islam tidak melarang seorang muslim menjadi kaya. Tetapi yang dilarang adalah ketika harta menguasai hati. Utsman membuktikan bahwa seseorang dapat menjadi pengusaha sukses, sekaligus ahli ibadah, kaya raya namun rendah hati, memiliki harta melimpah namun tidak pernah kikir. Beliau menjadikan hartanya sebagai jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebagai tujuan hidup. Sahabat muslim, itulah kisah tentang sumber kekayaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengajarkan bahwa kesuksesan lahir dari kejujuran, kerja keras, kecerdasan dalam berdagang, serta keyakinan bahwa setiap rizki berasal dari Allah. Semoga kita dapat meneladani semangat beliau dalam mencari rizki yang halal, mengembangkan usaha dengan penuh amanah, dan menggunakan harta untuk memberi manfaat kepada sesama. Amin ya Rabbal Alamin.
Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan kepada keluarga dan sahabat, serta subscribe ke channel Sahabat Muslim, agar kita bisa terus belajar dari kisah-kisah ini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.